Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 11? Saya harapkan kalian dan kita semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kemarin kita sudah, atau di video tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai prinsip kerja dari pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik ini adalah suatu produk rekayasa untuk mengkonversi energi dari satu bentuk energi satu ke energi yang lainnya. Dalam hal ini adalah energi listrik. Kenapa harus listrik? Saya ingatkan kembali karena listrik ini adalah energi yang paling banyak kita butuhkan. Hampir semua peralatan itu menggunakan listrik ya. Nah, sementara energi yang ada di alam ini adalah banyak sekali. Ada energi tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, tenaga uap ya, dan seterusnya. Sementara yang kita butuhkan adalah energi listrik. Bagaimana supaya bisa menjadi listrik? Direkayasa sama manusia, sama orang-orang yang pintar, yaitu dibuatlah suatu pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik ini adalah produk teknologinya manusia, produk rekayasanya manusia untuk bisa menghasilkan listrik dari berbagai macam energi. Pak Zainal juga sudah memperlihatkan dari berbagai macam referensi ya. Kalian bisa browsing di internet, di YouTube, di buku-buku ya. Jadi jangan hanya kalian mendapatkan dari Pak Zainal saja, tapi kalian juga bisa eksplor keluar, mengambil dari berbagai macam sumber ya. Untuk tutorial kali ini Pak Zainal juga akan menambahkan keterampilan kalian dalam mempelajari rekayasa ya, PKWU rekayasa. Kali ini Pak Zainal akan mengajari kalian bagaimana cara membuat produk rekayasa di bidang software atau di bidang komputer. Biasanya kalian ini hanya bisa menggunakan software. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana memproduksi, membuat daripada software aplikasi. Karena kita itu belajarnya jarak jauh atau PJJ, ya, maka kita sering sekali menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis HP atau berbasis Android ya, atau berbasis mobile ya. Maka dari itu Pak Zainal akan memberikan materi tutorial bagaimana cara membuat aplikasi berbasis Android. Apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah koneksi internet ya. Koneksi jaringan internet. Oke, kalau sudah ada koneksi internetnya, browsernya disiapkan. Nah, biasanya sudah ada ya, ada Google Chrome, ada Firefox mungkin, ada IE Internet Explorer, Safari dan seterusnya. Bagaimana caranya? Langkah pertamanya apa? Langkah pertama kalian masuk ke Kodular atau App Inventor. Tapi di sini saya akan menggunakan Kodular saja. Kodular ya. Nah, ini kalian ketikkan Kodular, enter. Kemudian kalian klik Kodular Home ya, Kodular Home. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kalian kalau muncul seperti ini, no text saja ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian create apps atau create apps di sini ya.
Ya, pastikan kalian memiliki akun Gmail atau akun Google ya. Nah, kita bisa menggunakan akun itu. Saya yakin kalian semua sudah memiliki akun Gmail ya atau akun Google ya. Nah, saya harapkan email dan passwordnya ini jangan sampai lupa, karena nanti digunakan untuk masuk ke aplikasi Kodula. Dan karena sekarang itu kita sering PJJ ya, kita belajarnya lewat PJJ, pastikan bahwa kalian itu memiliki email yang aktif. Jangan sampai lupa passwordnya, jangan sampai emailnya sudah lama sekali nggak pernah dibuka, akhirnya tidak aktif ya. Nah, pastikan harus punya, karena email ini ibaratnya adalah alamat rumah kita. Kalau kita mau PJJ nggak punya rumah, punya alamat gimana? Nah, itu ya, makanya kita harus, kalian sebagai anak pelajar ini harus memiliki email yang aktif. Oke, saya yakin kalian punya semua ya. Kita lewat Gmail saja. Ya, oke. Ini karena Pak Zainal itu belum login, saya akan login dulu. Ya, oke, ini sudah banyak aplikasi yang Zainal buat. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana membuat aplikasi sederhana ya, sederhana, karena kalian baru pertama kali mengenal aplikasi untuk membuat aplikasi di HP atau aplikasi Android. Kalau sudah tampil seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalian masuk ke tombol create project ya, create project. Nah, ini ya, create project. Kalian silahkan masukkan nama project pertama kalian. Nah, project pertama kalian, misalnya karena kita akan membuat atau belajar membuat login ya, maka kalian ketik saja aplikasi login. Ya, perhatikan di sini dalam membuat nama atau memberi nama suatu project ini tidak boleh ada spasi. Kalaupun mau disambung, kalian menggunakan underscore ya, kayak gini ya. Kalau ada spasinya nanti nggak mau. Oke, kita klik next. Nah, kemudian kita tentukan sistem Android yang akan kita gunakan. Kita pilih saja yang versi 7, nah, versi sedang ya. Kalian jangan pilih terlalu tinggi, takutnya HP-nya tidak mampu ya. Terlalu rendah juga jangan ya. Jadi yang sedang saja ini. Klik finish. Oke, nah ini ya, ini desain daripada aplikasi kita nanti kita di sini ya, screen. Ya, saya jelaskan dulu. Ini ya, ini Kodular, namanya aplikasi Kodular, yaitu aplikasi untuk membuat aplikasi Android tapi tidak mengetikkan coding atau mengetikkan perintah. Di sini hanya seperti main game puzzle saja, ambil sana ambil sini ya, dimasukkan ya, gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan sambil berjalan ya. Ya, di bagian sini kita ada beberapa jendela dibagi menjadi 4 bagian ya. Ini juga menu-menunya. Nah, ini my project untuk melihat semua program atau project-project yang sudah kita buat, plus untuk membuat project baru
save untuk menyimpan project ya, save as untuk menyimpan project dengan nama yang lain, delete, save checkpoint dan seterusnya. Yang sering digunakan yang ini nih ya. Oke. Kemudian tes, setelah kita nanti membuat project sudah jadi, ini bisa dicek, bisa disimulasikan di sini ya. Ini untuk simulasi. Ini lewatnya adalah companion ya. Jadi nanti kalian mencobanya dengan menggunakan software namanya companion, menggunakan aplikasi namanya companion. Companion ini bisa kalian download lewat Play Store ya. Ketik saja, masuk Play Store, ketik saja companion, nanti diinstal. Nanti ketika kita sudah membuat aplikasi di Kodular, kita bisa mencobanya di companion. Nanti ketika dijalankan aplikasinya, dia akan menghasilkan suatu foto barcode ya, foto barcode. Nanti barcode-nya akan ditampilkan. Kemudian ini untuk menghasilkan file APK. File APK itu file yang bisa diinstal di HP kita ya. Jadi nanti ketika kita sudah membuat aplikasi, diekspor jadi file APK. Filenya itu ketika diinstal di HP ini sudah jalan itu ya. Ya, kemudian jendela di bawahnya ini juga ada 4. Ini jendela palet, lalu jendela viewer, kemudian ini jendela komponen, ini jendela properties ya. Ingat-ingat, ini palet, viewer, komponen, properties. Palet ini adalah jendela di mana terdapat banyak sekali komponen-komponen ya. Komponen-komponen siap pakai ya, misalnya kita akan membuat tombol gitu ya, membuat checkbox, membuat label ya. Ini ya. Nah, dan seterusnya. Ini banyak sekali nih ya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, ini masuknya ada di dalam jendela palet. Kemudian ada jendela viewer. Jendela viewer. Jendela untuk display, untuk menampilkan desain ya, desain daripada aplikasi kita. Viewer ini di sini diperlihatkan gambar HP ya. Ini tempat kita mendesain di sini. Kemudian all komponen. Ini digunakan untuk melihat semua daftar komponen yang kita gunakan atau sudah kita pakai ini ya. Nah, ini ya. Ini button 1 berarti ini checkbox 1 ini label 1. Nah, ini screen, layarnya namanya screen. Screennya bisa ditambah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian properties itu entitas dari suatu objek ya, entitas dari suatu objek. Nah, ini seperti button, ini entitasnya ini bisa diatur semua. Fontnya mau ukurannya berapa, mau ditampilkan apa tidak ya, mau ukur ditebalkan apa tidak, dimiringkan apa tidak ya, tinggal diatur saja di jendela properties ngaturnya ya. Mau dibesarkan ya berarti ini misalnya dikasih 20, nah jadi besar kan, nah, seperti itu. Ditebalkan jadi tebal, dimiringkan jadi miring. Ini pengaturannya ada di jendela properties. Kasih warna misalnya seperti ini. Nah itu kan, paham ya? Gampang kan jendela-jendela seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar project yang pertama, yaitu membuat aplikasi login ya, aplikasi sederhana. Biasa ya, ketika kalian mau masuk ke aplikasi biasanya ada login, aplikasi login ya. Oke, langsung saja ini kita hapus dulu ya. Untuk menghapusnya bagaimana? Klik komponennya, nah ini delete. Oke,
Kita mulai dari awal saja. Ini kita del, ya, kita del. Ya, oke. Screennya kita kasih namanya bagaimana, di mana di propertiesnya. Cari yang title, ya, misalnya login. Oke. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Gambar biasanya kalau login itu, aplikasi login ya, gambarnya gembok ya. Gembok ya. Kita masukkan image. Ada nggak image? Nah, ini ya, image. Nah, biar di tengah. Nah, kita klik screennya, left horizontalnya kita atur center, nanti di tengah. Kemudian untuk mendapatkan gambar kunci kalian bisa browsing dulu ya, browsing di internet. Misalnya adalah icon apa kunci atau login png boleh. Kayak gini ya. Oke, ini kita pilih, ini misalnya kita download dulu, boleh. DM nya bisa nggak ini? Oke ya, karena IDM-nya itu belum diupdate ya, kita ambil saja salah satu, di copy saja. Nah, ini aja ya, save image saja. Nah, ini misalnya LGN atau login. Ya, kalau sudah di download, sekarang kita panggil di aplikasi kita, ya. Nah, di sini kita upload dulu, kita filenya tadi ada di mana? Di sini ya. Nah, ini ya. Oke. Ya, udah berhasil masuk. Kita close. Oh, belum muncul. Nah, kita munculkan di sini. Ini ya. Oke, udah keluar kan? Sekarang kita atur, kita bisa atur ukurannya ya, widthnya berapa, kemudian height-nya berapa. Jangan fill parent, kalau fill parent nanti seluruh layar itu akan tertutup ya. Ini kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan, misalnya dikasih 50, height-nya 50, ininya juga 50. Kan kecil seperti itu. Terus berikutnya kita kasih teks untuk login ya, teks untuk login. Ya, oke. Ini untuk memasukkan user nanti ya. Ini untuk memasukkan password ya. Jangan. Kemudian kita buat sebuah tombol ya, tombol button. Oke. Ya. Hint itu nanti tooltipsnya atau komentarnya ya. Ini nanti kita misalnya ini adalah masukkan user itu ya, kemudian ini masukkan password.
Jadi hint di sini fungsinya adalah untuk membantu yang menggunakan atau user. Oh, ini itu maksudnya teks untuk memasukkan apa sih? Nah, jadi keterangan ya, atau tooltipnya. Kemudian kemudian teks yang kedua ini adalah jenis teks yang untuk password ya, untuk password. Coba di sini ada yang khusus password enggak ya? Password teks ya, password teks. Advent ada ya? Nah, ini ya, input tipe teks kita ganti password ya. Kalau ini input biasa, kalau ini adalah tipenya adalah password ya. Jadi ketika nanti dijalankan nanti tampilnya bintang. Ya, selanjutnya ini adalah tombol login. Login ya. Nah, ini teksnya adalah ini jadi teks login. Nah, kita miringkan boleh, ukurannya kita perbesar misalnya 18. Backgroundnya coba dikasih warna merah ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ya, kemudian nanti ketika ini dijalankan, nah misalnya kan ini ininya benar, maka dia akan berhasil masuk. Kalau berhasil masuk bagaimana? Kalau tidak berhasil masuk bagaimana? Kan seperti itu ya kalau login ya. Kalau berhasil masuk, kita tambahkan satu screen lagi, screen 2. Nah, ini ya, screen 2 kita kasih nama, title-nya title screen 2. Nah, ini ya. Misalnya adalah hello. Ya ini ya. Nanti kalau berhasil masuk, nanti masuknya ke sini. Nah, misalnya dikasih label. Misalnya sorry, bukan ini ya, label yang ini ya, label yang ini aja ya. Misalnya ditulis selamat Anda berhasil login. Nah, kita kasih pokoknya kita kasih warna aja ini ya, teks color misalnya biru. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya passwordnya betul, usernya betul, passwordnya betul, klik login, nanti akan masuk ke sini. Tapi kalau salah, maka
akan ditampilkan pesan bahwa user atau password Anda salah. Nah, untuk menampilkannya itu menggunakan yang namanya notifier. Ini komponen notifier harus ada ya, karena mau menampilkan pesan. Ya, untuk desain selesai sampai di sini. Selanjutnya adalah membuat blok. Ya, blok itu adalah perintahnya. Sekarang kita akan membuat. Ya, sebelum kita masuk ke blok atau perintahnya, ini komponennya dikasih nama. Kasih nama biar nanti ketika di bloknya pemanggilannya tidak lupa. Teks 1 itu untuk apa sih? Teks box 2 itu untuk apa sih ya? Sekarang kita ganti namanya, misalnya teks box satunya adalah teks atau teks user. Ini dalam memberi nama juga tidak boleh ada spasi ya. Nah, ini teks password atau pass. Ini ya. Kemudian button 1 kita kasih nama, misalnya adalah button LGN atau login atau tombol login. Ya, oke, kita masuk ke blok. Kita akan membuat suatu perintah di tombol atau button LGN tadi, button ini ya. Nah, button ini, jadi kalau diklik ini dicocokkan ininya sudah betul enggak, ininya betul apa tidak. Kalau betul berarti masuk ke screen 2, kalau salah berarti ditampilkan pesan gitu. Nah, ini perintahnya. Kita masuk ke button login. Nah, di sini nanti akan ditampilkan banyak perintah. Nah, ini kan seperti puzzle ya. Kita pilih yang ini. Ketika button login diklik, apa yang akan dikerjakan? Yang akan dikerjakan adalah mencocokkan. Untuk mencocokkan kita gunakan perintah. Nah, kita masuk kontrol if, ya. Mencocokkan kita gunakan if. Membandingkan. Kalau usernya ini, passwordnya ini, kalau usernya ini dan passwordnya ini, nah itu ya, maka akan membuka screen 2. Tapi kalau tidak, berarti dia akan menampilkan pesan saja. Ya, karena ini kita pakai logika N, ya, ini ada logika N ya, masuk logic, masuk pilih logika N. Karena kalian anak IPA, logika N itu akan bernilai benar jika semua statementnya bernilai benar. Passwordnya kok benar, usernya kok benar, oh berarti benar semua. Tapi kalau passwordnya kok benar tapi usernya salah, ya tidak bisa masuk. Usernya kok benar, passwordnya salah, berarti tidak masuk juga. Nah, makanya pakainya logika N. Kalau OR salah satu benar berarti benar. Tapi kalau logika N semuanya harus benar. Untuk membandingkan kita gunakan masuk ke teks, compare teks. Nah, ininya diganti yang sama dengan. Sekarang kita akan membandingkan yang mana? Yang pertama adalah teks. Nah, ini teks usernya. Teks usernya. Jika teks usernya, nah itu ya, teks user teks ini ya. Nah, ini jika teks usernya, passwordnya mau usernya mau apa ini? Ya, teks, kita dari teks masuk ke sini. Nah, jika teks usernya adalah misalnya bagus, dan misalnya passwordnya 123, nah, kita berarti sama lagi seperti ini.
Nah, karena sama kita bisa copy atau duplikat. Klik kanan, di blok dulu, klik kanan, pilih duplikat, masukkan ke sini. Ya, seperti main puzzle ya, tidak ngetik gampang. Nah, tinggal ininya ganti, jangan text user semua, tapi ini adalah text password atau password text pass. Misalnya passwordnya 1, 2, 3. Kalau ini benar, then ini adalah jika benar ya. Ininya benar, ininya terpenuhi, maka apa yang akan dilakukan? Oh, membuka screen 2. Kalau membuka berarti open another screen. Open another screen. Ya, gitu ya. Kemudian screen yang namanya apa? Screen apa namanya ya? Nah, kita kasih teks, screennya namanya adalah screen 2. Jadi kalau ininya benar, usernya benar, passwordnya benar, ketika diklik dia akan masuk ke screen 2. Sekarang kalau tidak, berarti ini dikasih else ya. Klik di sini, else-nya tarik ke sini. Seret. Nah, sekarang ada else-nya. Kalau tidak berarti pesan. Ya, pesan berarti notifier ini ya, notifier. Nah, kita cari yang soal ya. Nah, kemudian pesannya apa? Pesannya misalnya adalah menggunakan teks. Pesannya adalah maaf, user atau password salah, ya kan? Kemudian apalagi yang dilakukan setelah user password salah? Teksnya dikosong, teks dan passwordnya dikosongkan. Nah, berarti ini set teks. Nah, ini set teks password, set teks user, set teks user teks ya, set teks user. Nah, ini set teks usernya itu dia dikosongkan. Nah, ini dikosongkan. Kemudian passwordnya juga dikosongkan. Nah, karena sama, tapi ininya diganti password. Kemudian kursornya diarahkan ke teks user. Kursornya diarahkan ke teks user. Berarti teks usernya call teks user set for request focus atau set focus. Ya. Selesai. Berarti aplikasi login kita ini udah selesai. Sekarang coba kita jalan. Nah, tadi user passwordnya apa? Bagus. Passwordnya adalah 1, 2, 3. Ya, untuk menjalankan seperti yang sudah tadi Pak Seno jelaskan, kita menggunakan aplikasi Companion yang bisa kalian download di Play Store atau Google Play Store ya. Ya, ini aplikasinya seperti ini. Seperti ini ya. Ya. Nah, ini yang hijau ini. Nah, ini kalau dijalankan
Ini ya hasilnya seperti ini companion, ini software companion. Ya, selanjutnya kita tes ya, ini tesnya kita klik ya. Oke, connect to companion, nanti akan menghasilkan barcode seperti ini. Nah, ini kalau sudah tampil barcode-nya tinggal klik scan or code. Nah, ini ya, scan or code. Ya, oke. Kita buka dulu tadi error. Iya, nah, nanti muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Sekarang tinggal kita scan, maka aplikasinya akan masuk ya. Ya, kita tunggu ya. Udah, nah aplikasinya masuk sini ya. Sekarang kita coba. Nah, di sini ada masukkan user, masukkan password. Nanti kalian bisa coba ya di rumah ya. Misalnya kita masukkan sembarang. Nah, ini sembarang nih. Maka ketika klik login, nah pesannya maaf. Nah, ini ya maaf. Nah, gitu. Tapi kalau kita masukkan user yang betul, usernya bagus, misalnya passwordnya 1 2 3, nah, seperti ini misalnya ya, maka ketika klik login akan masuk ke screen berikutnya. Selamat, Anda berhasil login ya. Oke, saya rasa itu saja tutorial dari Pak Senal untuk menambah pengalaman kalian ya, pengetahuan kalian. Nanti kalian bisa mencoba di rumah ya. Dan ini masuk dalam materi juga, nanti di tes juga ada soal-soal yang berhubungan dengan modular ya, supaya kalian nanti bisa membuat aplikasi berbasis Android. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.